Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Padli Said Abdullah. Saya perwakilan dari kelompok 2 yang beranggotakan Husni, Raihan, Seto, Farel, dan termasuk saya Padli. Saya di sini sebagai perwakilan untuk membacakan dan menjelaskan tugas makalah dari Bahasa Indonesia. Baik, langsung saja. Mari kita lihat di bagian abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dampak kebijakan pembatasan plastik sekali pakai terhadap lingkungan dan masyarakat di Kota X. Metode penelitian yang digunakan meliputi survei penduduk, observasi lapangan, dan analisis data lingkungan. Temuan utama dari penelitian ini adalah bahwa implementasi kebijakan pembatasan plastik sekali pakai telah mengurangi jumlah sampah sekali pakai di lingkungan, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang masalah lingkungan, dan mendorong adopsi perilaku ramah lingkungan. Implikasi dari hasil penelitian ini adalah pentingnya kebijakan publik yang efektif dalam mengurangi dampak negatif plastik sekali pakai terhadap lingkungan dan masyarakat. Kemudian, bab 1, latar belakang masalah. Keberadaan sampah plastik telah menjadi tantangan lingkungan paling krusial pada dekade ini, mengingat sifat materialnya yang persisten dan sulit terurai secara alami. Secara global, akumulasi limbah plastik sekali pakai tidak hanya mencemari ekosistem darat, tetapi juga telah mencapai taraf yang mengkhawatirkan di wilayah perairan, mengancam keanekaragaman hayati melalui polusi mikroplastik. Fenomena ini kemudian mendorong berbagai pemerintah daerah termasuk pemerintah Kota X untuk mengambil langkah preventif melalui kebijakan pembatasan plastik sekali pakai. Kebijakan ini lahir sebagai respon atas darurat ruang terbuka hijau dan kapasitas tempat pembuangan akhir yang semakin menipis, di mana proporsi sampah plastik sekali pakai tercatat mendominasi volume sampah harian di Kota X. Namun, implementasi kebijakan ini di lapangan tidak serta-merta berjalan tanpa hambatan. Di satu sisi, dari perspektif lingkungan, kebijakan ini diharapkan mampu menelan laju degradasi ekosistem lokal dan mengurangi beban pemrosesan sampah kota secara signifikan. Di sisi lain, muncul dinamika kompleks di lapisan masyarakat dan sektor ekonomi mikro. Perubahan pola konsumsi yang dipaksakan secara struktural menimbulkan reaksi beragam, mulai dari adaptasi positif berupa penggunaan kantong belanja ramah lingkungan, hingga resistensi dari para pelaku usaha kecil yang merasa terbebani oleh biaya operasional tambahan untuk mencari alternatif kemasan. Ketidaksiapan infrastruktur pendukung dan kurangnya edukasi yang merata seringkali membuat kebijakan ini dipandang sebagai beban alih-alih sebagai gerakan penyelamatan lingkungan. Kesenjangan antara idealisme regulasi dengan realitas sosial ekonomi di Kota X inilah yang menjadi titik krusial untuk dikaji lebih mendalam. Dampak yang dihasilkan bersifat multidimensional, yang menyentuh aspek berkelanjutan ekonomi sekaligus menguji ketahanan sosial masyarakat dalam mengubah gaya hidup yang telah mengakar selama puluhan tahun. Tanpa evaluasi yang komprehensif mengenai bagaimana kebijakan ini mempengaruhi perilaku masyarakat dan kondisi lingkungan nyata di Kota X, dikhawatirkan regulasi ini hanya akan menjadi aturan administratif tanpa dampak substansial. Oleh karena itu, analisis mengenai dampak kebijakan pembatasan plastik sekali pakai di Kota X menjadi sangat relevan untuk memetakan efektivitas serta merumuskan solusi atas kendala yang muncul dalam transisi menuju kota yang lebih hijau. Kemudian, untuk rumusan masalah. Berikut adalah 3 rumusan masalah yang disusun berdasarkan latar belakang tersebut. Bagaimana efektivitas implementasi kebijakan pembatasan plastik sekali pakai dalam menurunkan volume sampah plastik di ekosistem lingkungan Kota X. Kedua, bagaimana dampak sosial dan ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat serta pelaku usaha mikro di Kota X akibat transisi penggunaan kemasan ramah lingkungan. Dan ketiga, kendala apa saja yang menghambat
optimalisasi kebijakan pembatasan plastik sekali pakai di kota X, dan bagaimana strategi untuk mengatasinya agar tercipta perubahan perilaku yang berkelanjutan. Setelah melihat rumusan masalah tadi, sekarang kita masuk ke tujuan penulisan. Ada 3 poin utama di sini. Pertama, menganalisis efektivitas. Implementasi kebijakan pembatasan plastik sekali pakai terhadap penurunan volume sampah plastik dan perbaikan kualitas lingkungan di kota X secara nyata. Kedua, mengidentifikasi dampak sosial dan ekonomi yang muncul di tengah masyarakat serta pelaku usaha kecil akibat adanya perubahan regulasi penggunaan kemasan plastik. Ketiga, menemukan kendala utama dalam penerapan kebijakan tersebut serta merumuskan strategi atau solusi yang tepat untuk mengoptimalkan kepatuhan masyarakat dalam menjaga keberlanjutan lingkungan di kota X. Baik, sekarang kita beralih ke poin inti di bab 2, pembahasan. 1. Bagian pembahasan ini mengintegrasikan analisis data dengan rumusan masalah yang telah disusun. Berikut adalah narasi pembahasan yang mendalam, objektif, dan sistematis. Baik, pembahasan efektivitas kebijakan terhadap penurunan beban lingkungan. Implementasi kebijakan pembatasan plastik sekali pakai di kota X menunjukkan progres yang signifikan dalam aspek pengurangan volume sampah di sumbernya. Berdasarkan observasi pada sektor retail modern, terjadi penurunan drastis pada penggunaan kantong plastik belanja karena adanya kewajiban bagi konsumen untuk membuat tas sendiri atau menggunakan alternatif tas guna ulang. Secara ekologis, hal ini memberikan ruang napas bagi ekosistem sungai dan saluran air kota yang sebelumnya sering mengalami penyumbatan akibat limbah plastik. Namun, efektivitas ini masih bersifat parsial. Sementara retail besar berhasil menekan penggunaan plastik. Efektivitas di pasar tradisional masih rendah. Hal ini mengindikasikan bahwa kebijakan tersebut mampu memperbaiki kualitas lingkungan pada level makro, namun belum menyentuh seluruh lapisan rantai konsumsi di kota X secara merata. Baik, masuk ke dampak sosial ekonomi dan perubahan perilaku masyarakat. Transisi menuju gaya hidup bebas plastik menimbulkan dinamika sosial yang cukup kontras di kota X. Dari sisi masyarakat, muncul kesadaran baru mengenai pentingnya konsumsi berkelanjutan, yang ditandai dengan meningkatnya tren penggunaan produk eco-friendly. Namun dari sisi ekonomi, kebijakan ini memberikan tekanan tambahan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, atau bisa disebut UMKM. Banyak pedagang makanan kaki lima yang mengeluh tingginya harga kemasan alternatif seperti paper box atau tas singkong dibanding plastik konvensional yang pada akhirnya memangkas margin keuntungan mereka atau memaksa kenaikan harga jual ke konsumen. Ketegangan antara nilai ekologis dan beban ekonomis ini menciptakan resistensi terselubung di mana sebagian masyarakat masih menganggap kebijakan ini sebagai beban tambahan daripada tanggung jawab kolektif. Selanjutnya, kendala operasional dan strategi optimalisasi kebijakan. Analisis di lapangan mengidentifikasi beberapa kendala utama, yaitu lemahnya pengawasan di sektor informal dan minimnya substitusi material yang terjangkau. Pemerintah Kota X masih menghadapi tantangan dalam menegakkan sanksi bagi pelanggar di pasar rakyat karena keterbatasan personel pengawas. Selain itu, ketergantungan pada plastik masih tinggi karena belum adanya industri lokal yang mampu memproduksi kemasan ramah lingkungan dalam skala besar dengan harga kompetitif. Untuk mengoptimalkan kebijakan ini, diperlukan strategi yang tidak hanya bersifat menghukum atau punitif, tetapi juga bersifat mendukung atau suportif. Pemerintah perlu memberikan
insentif, pajak, atau bantuan subsidi kemasan ramah lingkungan bagi pelaku UMKM sebagai bentuk kompensasi transisi. Di saat yang sama, edukasi publik harus bergeser dari sekedar larangan menjadi pembangunan budaya. Kolaborasi dengan komunitas lokal untuk menciptakan sistem bank sampah yang lebih modern dan terintegrasi di setiap kecamatan dapat menjadi solusi untuk mengelola sisa plastik yang masih beredar, sehingga target kota X sebagai kota hijau dapat tercapai secara komprehensif dan inklusif. Terakhir, metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan mixed method dengan strategi konkuren triangulasi untuk mengevaluasi dampak kebijakan secara menyeluruh di kota X. Populasi penelitian mencakup warga, pelaku usaha, dan otoritas lingkungan di mana sampel diambil menggunakan teknik strafield, random sampling, atau survei serta purposive sampling untuk wawancara mendalam. Data primer diperoleh melalui penyebaran kuesioner mengenai perilaku konsumen dan wawancara terkait kendala implementasi. Sedangkan data sekunder berupa angka volume sampah tahunan diambil dari laporan resmi dinas terkait. Analisis dilakukan dengan mengombinasikan statistik deskriptif untuk mengukur penurunan limbah secara kuantitatif dan analisis tematik untuk memahami persepsi serta dampak sosial secara kualitatif. Seluruh data tersebut kemudian diintegrasikan untuk menyimpulkan efektivitas kebijakan terhadap lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Nah, jadi itu tadi penjelasan saya mengenai dampak kebijakan pembatasan plastik sekali pakai terhadap lingkungan dan masyarakat di Kota X. Sebagai penutup, semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya Padri Said Abdullah sebagai perwakilan untuk membacakan tugas makalah ini. Pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.